Konspirasi di balik hilangnya motor 2 tak dari pasaran. Pernahkah kamu bertanya, kenapa motor 2 tak yang dulu disebut raja jalanan tiba-tiba hilang begitu saja dari pasaran? Apakah benar karena polusi atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan? Inilah konspirasi di balik hilangnya motor 2 tak dari dunia otomotif. Era kejayaan motor 2 tak tahun 80-an hingga awal 2000. Suara ngeng-ngeng motor 2 tak adalah simbol kecepatan, keberanian, dan kebebasan. RX King, Ninja 150, Yamaha TZM, Suzuki RGR, Honda NSR, dan banyak lagi. Semua punya karakter khas, ringan, bertenaga, dan berakselerasi brutal. Bagi sebagian orang, motor 2 tak bukan sekadar kendaraan, tapi gaya hidup. Tiba-tiba menghilang. Tapi semuanya berubah sekitar tahun 2005. Pabrikan mulai menghentikan produksi satu persatu. Motor 2 tak dilarang dijual, di stop dari pendaftaran baru, dan pelan-pelan digantikan motor 4 tak. Alasan resmi yang beredar, tidak ramah lingkungan, emisi gas buang tinggi, tidak memenuhi standar Euro 2 dan seterusnya. Tapi, apakah benar hanya karena itu? Bab 3. Sisi lain yang jarang dibahas, banyak penggemar dan mekanik lama percaya alasan dibalik larangan motor 2 tak tidak sesederhana emisi gas buang. Sebab di saat yang sama, beberapa kendaraan diesel dan pabrik besar yang menghasilkan polusi jauh lebih tinggi masih dibiarkan beroperasi. Jadi, kenapa motor kecil ber-TC 150 jadi kambing hitam? Jejak bisnis dan kepentingan besar. Dalam dunia otomotif, keputusan besar jarang hanya karena lingkungan. Ada yang menduga penghapusan motor 2 tak adalah bagian dari strategi bisnis global untuk 1. Membuka pasar baru untuk motor 4 tak yang lebih kompleks dan sulit dirakit sendiri. 2. Mengontrol spare part dan servis karena mesin 4 tak butuh perawatan lebih mahal dan lebih sering. 3. Meningkatkan keuntungan pabrikan dengan mengganti lini produk lama yang dianggap terlalu awet. Pabrikan tidak mau orang pakai motor yang bisa bertahan puluhan tahun. Mereka ingin produk yang harus sering diganti. Konon, tekanan juga datang dari kebijakan global seperti Euro Emission Standard yang memaksa semua pabrikan mengikuti aturan ketat. Namun beberapa negara berkembang tidak siap, termasuk Indonesia. Akhirnya pemerintah lebih memilih jalan mudah, hapus motor 2 tak dari pasaran baru. Tapi anehnya mesin 2 tak masih digunakan di jet ski, mesin kapal, genset industri. Jadi kalau benar karena emisi, kenapa mesin 2 tak masih legal di sektor lain? Dugaan tekanan industri. Ada teori yang lebih gelap lagi. Beberapa analis otomotif independen menduga bahwa penghapusan motor 2 tak terjadi karena tekanan industri bahan bakar dan oli. Motor 2 tak terkenal irit oli mesin karena sistem pelumasan sederhana, sedangkan motor 4 tak membutuhkan oli khusus, ganti berkala dan variasinya lebih banyak. Artinya, lebih banyak uang berputar di bisnis oli, spare part, dan servis. Konspirasi ini menyebut bahwa keputusan menghentikan motor 2 tak adalah hasil dari lobi besar industri pelumas dan produsen motor.
warisan yang tak bisa mati. Meski dilarang, nama besar Motor 2 tidak pernah benar-benar hilang. Sampai sekarang, komunitas Motor 2 tak masih hidup, bahkan semakin banyak anak muda yang mulai berburu RX King, Ninja R, atau NSR bekas. Harga Motor 2 tak melonjak tajam, seolah menandakan satu hal. Mereka bukan sekadar kendaraan, tapi legenda. Kalau kamu perhatikan baik-baik, hilangnya Motor 2 tak bukan cuma soal mesin atau teknologi. Ini bukan sekadar pergantian zaman, tapi tentang bagaimana sesuatu yang dulu disanjung bisa tiba-tiba dianggap berbahaya dan dibuang begitu saja. Motor 2 tak dulu adalah simbol kebebasan, simbol keberanian, dan suara keras yang menandakan semangat hidup para pengendaranya. Tapi ketika Motor 2 tak dilarang, banyak yang merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa mesin yang sederhana, kuat, dan mudah dirawat harus dihapus? Sementara yang rumit dan mahal justru dipromosikan besar-besaran. Apakah benar karena lingkungan? Atau karena ada kekuatan besar yang ingin mengendalikan arah pasar? Padahal mesin 2 tidak benar-benar mati. Ia masih hidup di jet ski, mesin kapal, dan genset industri. Bedanya kini ia tidak lagi berada di jalanan, tapi di balik layar. Itulah ironi terbesar, yang disebut berpolusi ternyata masih menjadi tulang punggung dunia industri. Dan mungkin alasan sebenarnya bukan karena asapnya, tapi karena Motor 2 tak terlalu kuat untuk dikendalikan. Mesinnya jujur, kalau dirawat dia setia, kalau dipaksa dia marah, tapi dia tidak pernah berbohong. Mungkin karena kejujurannya itu, Motor 2 tidak cocok dengan dunia modern yang penuh manipulasi. Sekarang suara ngeng-ngeng itu memang jarang terdengar, tapi bagi mereka yang pernah hidup di eranya, itu bukan sekadar suara mesin, itu suara masa muda, suara kebebasan, dan suara pemberontakan terhadap sistem. Jadi kalau kamu melihat RX King atau NSR melintas, jangan anggap itu motor tua. Lihatlah sebagai simbol bahwa legenda tidak pernah mati. Ia hanya menunggu saatnya untuk kembali. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu juga rindu suara khas motor 2 tak, klik like dan tulis di komentar 2 tak selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya masih bersama Mawot Channel.